Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Di episode kali ini, Astrid akan bawakan kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung kecil bernama Sumberjati. Sebuah pengalaman ganjil, namun menyentuh saat ronda malam mempertemukan para warga dengan sosok tak biasa, yakni seorang pendatang baru yang ternyata bukan manusia, namun juga bukan makhluk jahat. Yuk kita simak kisah misteri kali ini. Malam itu, udara di kampung Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin semilir dari arah sawah membelai perumahan warga. Suara jangkrik bersahutan, kadang diselingi gonggongan anjing dari kejauhan, menambah nuansa sunyi yang mencekam. Di pos ronda, beberapa pria mulai berkumpul. Mereka duduk melingkar di atas tikar tua, ditemani termos kopi, rokok, dan kacang goreng. Pak Rahmat, ketua RT yang hampir berusia 60 tahun, duduk di sudut sambil memantau keadaan. Di sampingnya, ada Pak Warto, buruh tani yang rajin ronda karena takut tidur sendirian sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu. Tiba-tiba, Darto, pemuda pengangguran yang suka nongkrong di pos hanya untuk ngopi dan bercanda, bertanya, "Pak RT, warga baru yang tinggal di rumah kosong dekat lapangan itu, kok belum pernah ikut ronda ya? Mungkin karena dia baru 2 hari pindah." "Aku juga belum sempat ngajak ngobrol," jawab Pak Rahmat. "Katanya sih, namanya Pak Saleh. Orangnya sopan, kalem, tapi wajahnya agak pucat. Matanya tajam kayak orang yang kurang tidur," tambah Darto. "Mungkin masih kaget pindah dari kota ke desa," sahut Pak Warto. Benar saja, malam Jumat berikutnya, Pak Saleh datang ke pos ronda. Ia mengenakan jaket abu-abu dan sarung, membawa termos kecil berisi teh. Sikapnya tenang, tutur katanya lembut dan tertata. Ia tidak banyak bicara, hanya senyum kecil dan lebih banyak mendengarkan. Namun, Darto mulai curiga saat melihat Pak Saleh tidak pernah menyentuh gorengan atau kopi. Bahkan ketika Darto melontarkan candaan jorok tentang janda kampung, Pak Saleh hanya menunduk pelan, tampak tak nyaman. Hari-hari berikutnya, Pak Saleh selalu hadir di pos ronda, bahkan di luar jadwalnya. Ia menggantikan warga lain yang berhalangan, selalu membawa teh hangat dengan aroma daun pandan. Suatu malam, Pak Saleh menawarkan diri ronda keliling seorang diri. Darto yang sedang buang air kecil di atas pohon, melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Pak Saleh sedang berdiri menghadap sawah, tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Ketika ia kembali ke pos, wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa malam setelahnya, Bu Inem, seorang janda yang tinggal sendiri, mengaku melihat pencuri yang kabur, tiba-tiba karena sosok pria berjubah putih dengan wajah bersinar. Kejadian ini semakin memperkuat rasa penasaran Darto, Pak Warto, dan Pak Rahmat. Ketiganya mulai menyelidiki asal-usul Pak Saleh. Ternyata, namanya tidak terdaftar di kelurahan. Rumah yang ia tempati masih atas nama pemilik lama yang sudah meninggal. Tidak ada catatan tentang siapapun yang tinggal di sana. Malam itu, Pak Rahmat mengajak berbicara empat mata, dan dengan tenang, Pak Saleh mengaku, "Saya bukan manusia, Pak, tapi saya jin muslim. Saya datang ke kampung ini karena ingin tinggal di tempat yang damai, ikut menjaga ketenangan." Ia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari golongan jin yang baik dan sudah memeluk Islam sejak lama. Ia tidak bisa menyentuh makanan manusia, tidak tinggal di rumah terang, dan selalu pergi sebelum azan subuh. Beberapa hari kemudian, muncul warga baru bernama Pak Mahfud. Ia pendiam, jarang keluar rumah. Suatu malam, saat berjaga bersama Darto dan Paidi, Pak Mahfud berkata lirih, "Aku juga bukan manusia. Tapi aku bukan dari golongan jahat. Aku datang untuk mengawasi sesuatu yang mengikuti jejak Pak Saleh ke kampung ini." Tak lama, mulai muncul gangguan. Suara tangisan perempuan, lampu mati tiba-tiba, bayangan misterius, hingga ketukan di pagar. Sosok jin baru yang disebut Jalbakir mulai mengganggu kampung. Pak Saleh dan Pak Mahfud melakukan perlawanan spiritual dengan bantuan warga seperti Darto, Pak Rahmat, dan Riko yang punya indera keenam. Mereka mengidentifikasi benda pemicu, sebuah kendi tua yang disimpan di rumah Samin.
Setelah benda itu dikubur dan dimusnahkan dengan garam serta doa, terdengar suara raungan panjang dan ledakan kecil dari kebun bambu. Pertarungan astral telah terjadi. Pak Fadil, jin ketiga yang pernah tinggal ratusan tahun lalu di kampung itu, akhirnya muncul. Ia adalah jin muslim yang dahulu dibakar hidup-hidup karena difitnah. Kini ia kembali hanya untuk menjaga, lalu pergi setelah tugasnya selesai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kampung Sumberjati kembali tenang. Ronda tetap berjalan, tapi disertai lebih banyak doa. Anak-anak semangat mengaji, musala lebih ramai, dan warga lebih saling menghormati. Kadang, masih terdengar zikir lirih dari arah kebun bambu. Sebagian warga yakin itu adalah suara Fadil, penjaga sunyi dari balik batas dunia. Itulah kisah malam ronda yang tak biasa. Kisah yang mengajarkan kita bahwa kebaikan bisa datang dari arah yang tak terduga. Jin pun bisa lebih baik dari manusia jika mereka datang dengan niat menjaga. Terima kasih teman-teman udah menyimak kisah misteri ini. Jika kisah ini menyentuh atau membuat bulu kuduk kalian berdiri, jangan lupa like, komen, dan share ya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah misteri selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.